kita lihat hari-hari ini misalnya serangan hamba Tuhan satu yang menyebut dirinya apologetik. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perhatikan, apologet adalah mereka satu, mengembalikan murni pada ajaran. Dua, memuliakan Kristus. Dan yang ketiga, mempersatukan tubuh Kristus. Jadi apologet bukan untuk memecahkan tubuh Kristus. Karena kalau apologet hanya saling menyerang sesama pelayan-pelayan Tuhan hanya karena perbedaan pandangan, perbedaan doktrin, itu bukan apologet Kristen. Itu hanyalah apologet denominasinya. Nah, itu yang berbahaya di akhir zaman. Jarang sekali kita jumpai real apologet Christian. Yang kita jumpai banyak apologet denominasi. Dan apa buktinya? Jelas kita lihat apa tandanya, apa buahnya, sederhana. Apologet denominasi hanya akan membela doktrinnya, lalu menyerang doktrin yang berbeda. Kalau dia berasal dari Reform, dia akan menyerang Katolik, dia akan menyerang Presbyterian, dia akan menyerang Karismatik, dia akan menyerang Pentekostal. Kenapa? Karena dia apologet denominasi. Nah, ini dia. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, perlu kita bedakan apa itu apologet Kristen, apa itu apologet denominasi. Apologet Kristen, dia memuliakan Kristus, dia mempersatukan tubuh Kristus, dia mengembalikan ajaran yang murni dari Alkitab. Tapi apologet denominasi, dia hanya bertahan pada doktrinnya sendiri, pada doktrin denominasinya. Sehingga apa yang terjadi? Ini akan dipakai setan untuk memecahkan tubuh Kristus. Karena baginya, kalau saya adalah apologet dari Protestan, maka saya akan menyerang Injili, saya akan menyerang Karismatik, saya akan menyerang Pentekostal, saya akan menyerang Baptis. Kalau saya apologet dari Karismatik, saya akan menyerang pandangan Reform, saya akan menyerang pandangan Katolik, saya akan menyerang pandangan Presbyterian. Nah, ini yang akan terjadi akhir zaman. Yang coba dunia ini, coba iblis bangkitkan adalah apologet denominasi yang kerjaannya hanya memecahkan tubuh Kristus, yang kerjaannya hanya meninggikan doktrinnya, lalu bersembunyi di balik memurnikan ajaran. Jadi memurnikan ajaran apa? Terus kita semua harus ikut denominasi saudara. Wah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi bertobat menurut saudara. Benar, itu berarti ikut denominasi saudara. Ini kan pandangan yang sempit, saudara. Sorga terlalu kecil kalau hanya harus mengikuti satu denominasi saja. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, dan ratusan tahun yang lalu, perbedaan doktrin, perbedaan baptisan, perbedaan cara pandang tentang bahasa roh, perbedaan cara pandang tentang kesembuhan ilahi, itu selalu ada. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, kita gak usah masuk pada kebodohan perbedaan, saudara. Perbedaan biasa sekali, karena setiap orang boleh berbeda, ya kan, karena situasi yang berbeda, latar belakang yang berbeda, pandangan yang berbeda, status sosial yang berbeda, akan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Saudaraku, sesat bukan berarti perbedaan, tapi Yesus bilang kamu sesat kalau kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Saya khawatir banyak orang yang menyebut dirinya apologet, hanya orang yang pandai berbicara, lalu hanya mau meninggikan denominasinya, menyerang denominasi lain. Dan sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, ini waktunya gereja Tuhan bertobat. Ini waktunya apologet denominasi sadar, sehingga dia kembali menjadi apologet Kristen. Dia kembali menjadi apologet firman Tuhan. Dia seorang yang menjadi pembela ajaran dengan menyatakan kebenaran, karena pada dasarnya Kristus tidak perlu dibela, tetapi ajaran yang perlu diluruskan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menyadari ini waktunya Tuhan membangkitkan orang-orang percaya yang menjadi apologet iman. Caranya bagaimana? Yang pertama, lewat hidup yang berkenan kepada Allah, supaya orang melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Lalu yang kedua, dengan menjadi pembawa damai. Karena kita berkata, berbahagia orang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan yang ketiga, love carrier, menjadi orang-orang yang menghadirkan kasih Kristus dimanapun Tuhan tempatkan. Karena dengan kita menyatakan kasih, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat, dengan menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga Alkitab bilang bahwa kamu adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah yang Tuhan sedang bangkitkan di akhir zaman. Orang-orang yang lewat hidupnya
orang-orang yang lewat perkataannya, orang-orang yang lewat perbuatannya senantiasa memuliakan Kristus, senantiasa hidup dalam kebenaran, bukan hanya saling menyerang, bukan hanya saling menjatuhkan. Karena kita berkata, kalaupun kita memberitakan ajaran, maka harus dengan lemah lembut, dengan cara yang penuh hormat, sehingga Injil jangan menjadi batu sandungan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya gereja Tuhan sedang ada pada kebutuhan yang sangat mendasar untuk unity. Karena itulah salah satu doa Yesus, jadikan mereka satu supaya dunia percaya. Unity bukan berarti kompromi, tapi unity juga bukan berarti berjiwa sempit bahwa semua harus uniform, semua harus seragam sesuai dengan pandangan denominasi saya. Tapi mari kembali kita pada satu kedewasaan. Kita memang berbeda. Katolik dan Protestan memang berbeda, tapi kita satu dalam kasih Kristus. Protestan dan Presbyterian mungkin memang berbeda, tapi kita satu dalam kasih Kristus. Presbyterian dengan Injili, dengan Reform memang berbeda, tapi kita satu dalam kasih Kristus. Mungkin Reform dengan Baptis berbeda, mungkin Reform dengan Metodis berbeda, mungkin Baptis dengan karismatik berbeda. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita menghargai perbedaan sebagai sebuah kekayaan, ketika kita melihat perbedaan bukan sebagai benih-benih permusuhan, saya percaya sesuatu yang baik Tuhan akan nyatakan. Haleluya. Mari kita bersatu, mari kita bergandengan tangan, mari kita tidak kompromi terhadap segala kesesatan. Betul akan ada nabi-nabi palsu, tetapi bukan berarti yang berbeda lalu kita cap nabi palsu, yang berbeda langsung kita cap, oh ini sesat. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bisa membedakan mana yang sesat, mana yang berbeda, ya kan? Sehingga sekali lagi saya bilang sorga terlalu kecil kalau hanya kita maksudkan hanya untuk denominasi kita. Tapi marilah perbedaan-perbedaan yang memang sudah ratusan tahun terjadi, jangan ujuk-ujuk tiba-tiba muncul sekarang. Lalu kita mulai menjadi provokator buat jemaat-jemaat yang nggak belajar teologi. Sementara kita belajar teologi, kita tahu bahwa perdebatan-perdebatan seperti ini tidak pernah bisa selesai. Kenapa? Karena perdebatan ini hanya untuk menyeragamkan, sementara Kristus mau adalah kedewasaan untuk mempersatukan tubuh Kristus. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Stefanus diserang dalam hal ini dengan menyerang dengan fitnah, dengki, iri, serta kebencian. Ujaran-ujaran kebencian hari-hari ini mulai kembali muncul, saudara, yang mengerikan kalau kita pelajari. Bahwa mengkoreksi ajaran itu hal yang biasa, lalu berdiskusi itu hal yang biasa. Tapi sekarang pintu diskusi mulai tertutup. Yang ada hanyalah pintu penyerangan melalui akun-akun tertentu, karena merasa diri yang paling hebat, paling benar, paling luar biasa pemahamannya. Dan ini sama seperti zaman Yesus, di mana murid-murid ada yang bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Saya khawatir roh setan yang sama sedang merasuk banyak orang, sehingga dia merasa dialah yang paling terbesar, terbenar dalam pemahaman tentang kitab suci. Tetapi Tuhan cari kerendahan hati yang betul-betul murni untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup menjadi saksi Tuhan, untuk hidup memenangkan jiwa, dan pada saat yang bersamaan berjuang bersama menghadirkan damai dan kesatuan tubuh Kristus. Bukankah kalau tubuh Kristus saja saling menyerang, kita akan menjadi bahan tertawan oleh dunia? Ngapain injilin gue, nah lu aja masih berkelahi satu sama lainnya. Itu yang membuat iblis bersuka cita. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan buat setiap saudara, mari kalau kita menyebut diri sebagai apologet, pastikan kita apologet iman, pastikan kita apologet Alkitab yang murni, pastikan kita apologet yang fokusnya hanya Kristus, bukan denominasi. Haleluya.